Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya halal darki ya halal batin ya halal nuba wa ya halal nur. Bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam teriring kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibu ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, keluarga besar daripada almarhumah yang saya hormati pula, anggota DPR Kota Bitung Bapak Haji Ramlan Ifran, Bapak Haji Lutfi, Bapak Aras Sinaba, Bapak Haji Mudin Bukusu, Bapak Haji Tode. Ini kakanda saya ini yang sangat saya cintai. Bapak Haji Jamil Como yang dikenal dengan Haji Joni. Semoga yang disebutkan namanya dan yang tidak sempat disebutkan, Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Tadi Pak Soeharto Bolotio mengatakan paket. Ini bukan COD, Pak. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi yang mengatakan tentang COD? Ya. Nabi berkata dalam sabdanya, la taqumu sa'ah illa yataqarabu aswaq. Tidak akan mungkin terjadi kiamat sebelum pasar menjadi dekat. Hadis Rasul dong. Sekarang tinggal ketik, kangkung rampa-rampa datang. Tidak perlu ke pasar, Pak. Nabi mengatakan itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Pak Ato juga bilang, tidak terasa sudah 7 hari berlalu. Ada hadis Rasul yang menyebutkannya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu sa'ah illa yataqarrab zaman, fatakunu sanati kal syahr wa yakunu syahr kal jumu'ah wa takunu al jumu'ah kal yawm wa yakunu al yawm kas sa'ah wa takunu sa'ati ka ihtiraki sub'ah. Artinya, tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sebelum waktu terasa cepat. Setahun, kata Nabi, bagai sebulan, sebulan bagai seminggu, seminggu bagai sehari, dan sehari bagaikan sejam, dan sejam secepat pelepah kurma dibakar api. Itu hadis Rasul. Dulu tahun 80-an mau tunggu 1 hari setengah mati, Pak. Sekarang tidak usah tunggu, bercerita Jo. Sudah, matahari sudah terbenam. Bisa dipaham? Apalagi kalau pegang HP. Itu biar 3 hari 3 malam sampai biji mata keluar tidak pernah, tidak tahu waktu. Ya sudah, kita sudahi dulu masalah pengantar tadi. Ada sebuah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan begini, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in kana dharra sabara fa kana khairan lahu wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya, aku Nabi sungguh sangat kagum dengan orang-orang mukmin, orang Islam yang beriman. Kenapa? Nabi mengatakan in asabathu sarra, bila mereka diberi nikmat mereka bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara, tapi kalau mereka ditimpa musibah, petaka sekecil apapun mereka sabar. Dan ketahuilah, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang mampu berbuat seperti itu di antara kalian kecuali itu orang ada iman, yang di dalamnya ada iman. Kemudian bicara tentang iman ini,
Nah, ini kita bicara tentang iman. Bagaimana kita melihat iman ini hadir di hati kita? Bagaimana kita menatap dan merasakan nikmatnya iman ini kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi dibaca tadi ayatnya oleh qari'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Begitu ya ayatnya tadi. Mudah-mudahan kita hafalannya salah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau dilalaikan oleh harta bendamu di dunia, apalagi dilalaikan karena anak-anakmu. Bila itu kalian lakukan, maka itulah mereka orang-orang yang merugi. Tadi anak almarhumah ini sudah sampaikan tadi. Permohonan maaf bila ibu ada salah, ada hutang piutang, kami keluarga siap menyelesaikan, dan sebagainya. Yang intinya, anak-anak berharap orang tua berpulang ke rahmatullah dalam keadaan damai dan selamat. Kan begitu? Itu sebabnya untuk mendapatkan keindahan akhlak yang mulia dari anak-anak kita, apa kata Nabi? Rahimallahu walidan a'ana waladahu birran. Allah merahmati seorang orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya orang tua menolong anaknya agar bisa berbakti kepadanya? Kata Nabi, wala tu'assiru, jangan kalian persulit mereka. Jangan kalian bebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup. Bila mereka telah berumah tangga, jangan terlalu banyak masuk campur dalam punya urusan rumah tangga. Oke, baik itu orang tua kandung maupun mertua, jangan mencari-cari kesalahan anak. Ini cara, kata Nabi, cara membantu anak-anak agar bisa berbakti kepada orang tua. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu dulu kepada ayah ibumu, baru kau bisa berharap anakmu pun akan berbakti kepadamu. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Berikut hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan saya sebutkan dua, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Tapi sebelum saya menyampaikan dua hadis ini, saya ingin ambil satu contoh dulu. Pernah tidak suatu saat ada 3, 4, 5 orang lagi duduk-duduk bercengkrama sambil bercerita? Ini pertanyaan saya. Sementara duduk-duduk, tiba-tiba ada satu orang di antara mereka berdiri. Teringat kunci motor belum dicabut dari motor. Dia berdiri tanpa memberitahukan kepada teman-temannya. Pergilah dia ke motor tersebut, mengambil kunci. Waktu kunci berpindah di tangan, tiba-tiba ada mobil yang melaju, menabrak orang itu, wafat. Ada begitu tidak? Pernah kejadian? Ada. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat teman-teman tadi yang duduk bersama dia? Kira-kira apa mereka ngomong? Mereka bilang, ada baik-baik, ada cerita di sini. Dibagi cuma tuh gara-gara tuh kunci itu. Oke? Nah, ini yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim. Manusia intusibhum sayi'atun yaqulu hadhi min indik. Mereka manusia, kata Allah, bila ditimpa satu petaka, mereka mengatakan ini gara-gara kau. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillahi. Tapi kata Allah, ketika mereka diberi nikmat dan keluangan, mereka berkata, alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Oke? Nah, pertanyaan saya satu saja. Apa yang menyebabkan dia lupa kunci motornya? Dan apa pula yang menyebabkan tiba-tiba dalam pembicaraan dia ingat kunci motornya ada di motor? Nah, ini hadis Rasul menjelaskan tentang hal itu, supaya orang itu berhati-hati menyangka, menuduh dan mengira, apalagi menduga. Nabi mengatakan, "Idza aradallah qabda 'abdin bi ardin
faja'ala lahu ilaiha hajatan. Bila Allah menghendaki seorang manusia diambil rohnya di satu tempat, maka Allah akan jadikan di tempat itu ada hajatnya. Bisa dipaham, Pak? Itu hadis pertama. Hadis kedua, ada orang jarang sholat, dan ada lagi yang tidak sholat. Ya, ada kira-kira begitu di sini? Tidak ada. Kita berbaik sangka, Pak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semua tetangga, semua teman kaget. Rajal sudah sering sholat di masjid. Maghrib ada, isya ada, subuh kadang ada, kadang tidak, karena itu berat. Orang-orang yang sering sholat di masjid bilang begini, alhamdulillah. Itu orang yang di masjid bilang alhamdulillah sudah sadar. Okay? Tapi teman-teman yang belum sadar, orang bilang apa? So alim. Dan begitu. Setiap ada malaikat pasti ada syaitan. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah ketika orang ini mengambil kuncinya kemudian ditabrak, berarti Allah yang menghendaki kematiannya ada di mana. Ingat Quran surah Luqman ayat 34. Allah mengatakan, ini ayatnya, Quran Luqman 34. Allah mengatakan, wallahu indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul gaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 kegaiban yang Allah tidak akan ajarkan sampai hari kiamat kepada manusia. Ada 5 kegaiban. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya Syekh Mutawalli, beliau mengatakan yang pertama tentang kapan pastinya kiamat datang. Ini sampai hari kiamat tidak Allah ajarkan. Jangankan kita, jangankan Nabi dan Rasul, malaikat yang memegang terompet pun tidak Allah beritahu kapan kiamat. Dia hanya menunggu kapan perintah langit, baru sangkakala ditiup. Berarti dia sendiri juga tidak tahu kapan kiamat. Oke. Yang kedua, wa yunazzilul gaits. Tidak ada yang tahu hujan yang akan turun dari langit. Kita bantah. Oh tidak, sekarang ada BMKG, dia bisa prediksi di mana hujan. Oke? Di mana hujan, di mana belum hujan, di mana cuaca mendung, di mana cuaca berawan. BMKG. Tapi coba tanya sama orang-orang BMKG yang punya alat-alat canggih, tanya, kira-kira berapa galon mau turun dari atas? Seandainya Allah ajarkan ilmu tentang ini, tidak akan pernah ada banjir bandang. Tidak akan pernah namanya sungai meluap. Kenapa? Karena Allah simpan rahasia berapa jumlah air akan turun dari langit. Bukan persoalan kapan dan di mana. Kegaiban yang kedua. Kegaiban yang ketiga. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Oh, sekarang Ustadz, ada kan namanya alat USG. Sekarang ini bukan cuma 3 dimensi, sudah 5 dimensi. Sampai warna kulit ketahuan. Betul tidak, Ibu? Masa Allah bilang dalam Quran surah Luqman ayat 34, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim. Sedangkan sekarang teknologi telah membuktikan bahwa ada alat yang bisa melihat apa yang dalam rahim. Tapi mari kita bertanya, Pak. Redaksi Quran mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim, bukan siapa. Kalau siapa, redaksi akan berubah. Wa ya'lamu man fil arham. Tapi Allah menggunakan kata ma yang artinya apa yang ada di dalam rahim. Artinya
bila seorang ibu mengandung, dia tidak pernah tahu kalau yang dia kandung itu adalah RI1. Setelah hamil berikut, kepala lingkungan 3. Kira-kira dia mau sayang pas apa? RI1 atau kepala lingkungan? Pasti dia akan sayang mati-matian calon RI1. Allah simpan rahasia ini sehingga si ibu tetap mencintai kedua anaknya, yang kepala lingkungan dengan yang calon RI1. Ini kegaiban yang ketiga. Kegaiban yang keempat, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan Allah matikan. Oh, tunggu dulu Ustaz. Saya bapu, waktu dia sosaki-saki, dia bilang, Uti, bawa ke sana, kita ke Gorontalo, kita mau mati di sana. Ternyata betul, sampai di Gorontalo tidak lama meninggal. Kan berarti dia sudah tahu. Dan dia boleh pilih di mana dia mati. Oh, tidak begitu, Pak. Makanya ketika melihat Quran jangan bermodalkan terjemahan, harus dipandu oleh para mufassir agar kita jelas dan paham tentang ayat. Kata ulama ahli tafsir, tanya sama itu bapu, kalau sampai di Gorontalo, bapu mau mati di kamar atau mau mati di ruang tamu? Itu yang dimaksud, di bumi mana dia akan Allah matikan, tidak diajarkan oleh Allah, termasuk yang lupa kuncinya di motor. Bisa dipaham? Sudah membaca doa makan? Jangan gas-gas, kita so lapar lagi. Kita lanjut. Kegaiban yang kelima, yaitu wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia lakukan hari esok. Ah, Ustadz, sekarang ada schedule, ada jam weker. Tinggal setel, jam 5 bangun, sembahyang subuh, 5:30 teru air panas, jam 6 sarapan, 6:30 go out. Apa susahnya? Oke? Tapi realitas selalu mengatakan, berapa banyak itu jam beker. Ketika dia berbunyi, yang mengantuk barat, ambil kong lempar ke jam beker. Betul? Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dia buat hari esok. Inilah 5 kegaiban yang Allah simpan dan tidak diajarkan kepada manusia. Yang terakhir, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau mengatakan, "Idza aradallah bi'abdihi khairan." Bila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, ista'malahu, kata Nabi, maka Allah akan jadikan si hamba tadi itu mulai beramal saleh. Jadi jangan terlalu cepat menilai orang, Pak. Karena ini paminum, pamabo, panjudi, so pasti neraka. Karena kita bukan Tuhan. Para ulama ahli hati, ahli ma'rifah. Saya kasih contoh ya, ada satu kisah. Nama Syekh Ali bin Husain bin Tahir. Beliau ini seorang ulama ahli ma'rifah. Suatu saat menginap di hotel di Jakarta. Ini menginap di hotel di Jakarta ini. Dia ditemani oleh 3 orang muridnya. Waktu keluar dari lobi, keluar dari kamar, turun melalui lift. Sampai di lobi, Syekh bin Husain bin Tahir ini melihat ada sepasang kekasih yang sedang berciuman. Berciuman. Coba backing, kamu lihat. Murid-muridnya melihat 2 kekasih di lobi sedang berciuman, mereka bilang begini, astagfirullah. Karena mereka menghormati gurunya, mereka ingin mendatangi 2 pasangan muda-mudi tadi dan menegur, jangan backing begini, ini kasihan ulama. Keinginan mereka seperti itu. Tapi ditahan oleh gurunya, jangan kalian lakukan. Gurunya angkat tangan, berdoa untuk kedua pemuda tadi. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan mereka bahagia dengan hal ini di dunia, jadikan pula kebahagiaan yang sama untuk mereka di akhirat kelak nanti. Ahli ma'rifah itu. Oke.
Kalau orang bilang pemudik, cuma cek siapa tuh Harim, beda casing, apalagi signal. Jadi paham Pak? Ini ahli ma'rifah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arada Allah bi 'abdihi khairan, bila Allah menghendaki seorang manusia, seorang hamba menjadi baik, ista'malah, maka akan dia jadikan orang itu tiba-tiba berubah hatinya untuk beramal saleh. Sahabat berkata, wa qalu wa ma yasta'miluhu ya Rasulullah. Bagaimana cara mereka mau beramal? Nabi bilang, yuwaffiquhullah li'amalin salih qabla mautih. Allah akan beri mereka petunjuk sehingga mereka beramal saleh sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Bisa dipahami ini Pak? Dua hadis terakhir yang saya sebutkan tadi ada pada almarhumah. Ada pada almarhumah. Ini kita bilang Pak almarhumah bukan supaya para pengundang terus, bukan. Tapi maksudnya ini satu hikmah yang terjadi. Allah menghendaki almarhumah dalam keadaan baik, maka Allah pancangkan niat di hatinya untuk berangkat engkau ke umrah. Sekembalinya dari umrah, Allah tetapkan Jakarta tempat wafatnya. Dua hadis terakhir tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.